Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Arahmajwita dengan ujung NIM 89. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa membelah lautan yang dapat dijadikan pembelajaran agama untuk kita semua. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di Mesir. Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman penguasa Mesir. Pada saat itu Raja Firaun. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah kemampuan mengubah tongkat menjadi ular hingga membelah lautan. Nabi Musa juga termasuk nabi dan rasul ulul azmi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi Firaun. Baik, aku akan cerita selanjutnya ya, cerita Nabi Musanya. Pada dahulu Mesir itu dipimpin oleh raja bernama Firaun yang terkenal zalim, sombong. Firaun dikenal sebagai raja yang sombong, sewenang-wenang, hingga kayak memperbudak penduduknya semua. Suatu ketika Firaun bermimpi bahwa Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan kayak ahli-ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Nah, Firaun itu kayak ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir. Musa lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya itu mencari tempat jauh yang aman dari jangkauan tentara raja zalim tersebut. Pokoknya jauh dari kerajaannya Firaun. Ibu Musa menyusui dan meletakkan itu di dalam sebuah peti ditaruh di pinggir sungai. Suatu hari ibunya Nabi Musa lupa menarik peti dan membuat Musa itu terbawa arus sungai sampai peti tersebut terbawa hingga ke istana dan ditemukan oleh Aisyah, yaitu istrinya Firaun. Saat itu Aisyah itu mandul, belum bisa mempunyai bayi, dan dia ingin banget merawat bayi tersebut yang dia temukan. Dan akhirnya Aisyah membawa bayi Musa ke hadapan Firaun. Aisyah menghadirkan beberapa ibu untuk menyusui Nabi Musa. Namun bayi Musa saat itu menolak untuk semuanya, gak mau dia disusui oleh ibu-ibu yang dibawa. Hingga suatu ketika ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut, segera ia ke istana dan menyusui Nabi Musa yang masih bayi. Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang baik, dermawan, sopan. Selama bertahun-tahun ia beserta pengikut besarnya dalam menghadapi kekejaman Firaun pada saat itu. Dan pas pada puncaknya Firaun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas izin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Firaun itu murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa, pokoknya sampai ke Syam itu. Saat Firaun dan bala tentaranya semua itu hampir menyusul rombongan Nabi Musa, di perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Nabi Musa dan semua teman-temannya. Turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran surat Asy-Syura ayat 63. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya itu bergegas melintasi lautan itu sebelum disusul oleh Firaun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya alhamdulillah berhasil melewati lautan itu. Setelah lautan itu dilewati Nabi Musa dan teman-temannya, lautan kembali
menutup seperti semula. Tapi sebelum Firaun dan bala tentaranya melewati, udah tertutup. Jadi Firaun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut. Demikian kisah Nabi Musa alaihi wassalam bersama Firaun, orang yang paling sombong dan angkuh, orang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Padahal iblis pun mengakui Allah sebagai Tuhan, sedangkan Firaun telah melampaui batasnya. Sekian cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.